Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Forum tematik Bakohumas tahun 2025 yang diinisiasi oleh Divisi Humas Polri resmi dibuka. Berkolaborasi di berlokasi di Kebayoran Park Hotel Jakarta Selatan pada Senin 25 Agustus 2025. Mengusung tema strategi humas presisi dalam publikasi dan diseminasi informasi ketahanan pangan sebagai wujud astacita Presiden RI. Turut hadir mewakili Kadif Humas Polri, Kabag Mitra Ropenmas Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, beserta jajaran pejabat Divisi Humas Polri serta diikuti sebanyak 50 peserta perwakilan humas dari instansi kementerian dan lembaga Republik Indonesia. Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menyampaikan sambutan Kadif Humas Polri yang mengapresiasi sinergisitas dan komitmen instansi dan lembaga pemerintah dalam mendukung publikasi kebijakan ketahanan pangan. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan kehumasan dari berbagai instansi kementerian dan telah berkomitmen dalam memperkuat peran strategi komunikasi publik di tengah masyarakat. Sejalan tema kegiatan kita kali ini yaitu strategi humas presisi dalam publikasi dan diseminasi informasi ketahanan pangan sebagai wujud astacita Presiden Republik Indonesia. Dalam sambutan yang dibacakan Kombes Pol Ahmad Mustafa, Kadif Humas Polri menegaskan peran humas saat ini bukan hanya sebagai penyampai informasi, namun menjadi garda terdepan dalam mengawal agenda pembangunan nasional yang menjadi bagian astacita Presiden RI Prabowo Subianto. Peran kehumasan tidak lagi sekedar menyampaikan informasi, melainkan menjadi garda terdepan dalam membangun narasi, memperkuat literasi publik, serta mengawal agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama astacita Presiden Republik Indonesia, Humas Kementerian Lembaga memiliki peran vital dalam memastikan informasi yang disampaikan tepat sasaran, objektif, dan mendorong partisipasi publik secara luas. Dalam pemaparannya, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menyampaikan Polri terus berkomitmen mendukung ketahanan pangan nasional terutama melalui budidaya jagung. Melalui gugus tugas ketahanan pangan Polri, hingga saat ini telah ditanam jagung di lahan seluas 434.072 hektar dengan potensi perluasan hingga 795.339 hektar. Keberhasilan dukungan ini telah mencapai 43% dari target nasional. Usai pembacaan sambutan, acara Forum Tematik Bakohumas 2025 resmi dibuka oleh Ibu Moli Prabawati selaku staf ahli bidang komunikasi dan media massa Kemenkomdigi RI. Selanjutnya turut dilakukan prosesi penyerahan cenderamata kepada narasumber sebagai bentuk sinergisitas Polri dengan berbagai pihak. Forum tematik Bakohumas Divisi Humas Polri tahun 2025 menegaskan peran Humas Polri dalam mendukung kebijakan prioritas nasional, khususnya di sektor ketahanan pangan sebagai bagian dari astacita Presiden RI. Melalui sinergi dan koordinasi yang terus dikuatkan, Divisi Humas Polri siap mengawal publikasi kebijakan strategis demi kemajuan bangsa. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, William Manda, Polri TV. Dan guna mengetahui secara langsung rangkaian kegiatan Forum Tematik Bakohumas 2025 yang digelar Divisi Humas Polri dan berlangsung pada Selasa 26 Agustus 2025 di Kebayoran Park Hotel Jakarta Selatan. Berikut laporan reporter Polri TV Aisyah Baharsyah dan juru kamera William Manda. Ya, pemirsa Polri TV, Divisi Humas Polri baru saja usai melaksanakan Forum Tematik Bakohumas tahun 2025 yang mengusung tema yaitu strategi humas presisi dalam publikasi dan juga diseminasi informasi ketahanan pangan sebagai wujud astacita Presiden Republik Indonesia. Dan dalam giat ini pemirsa turut hadir mewakili Kadif Humas Polri yaitu Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal selaku Kabag Mitra Ropenmas
Divisi Humas Polri dan diikuti sebanyak 50 peserta perwakilan daripada instansi kementerian dan juga lembaga pengemban fungsi kehumasan. Pemirsa, kemudian Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal juga selain hadir turut menyampaikan sambutan dari Kadif Humas Polri yang menegaskan bahwa Kadif Humas Polri mengapresiasi sinergisitas yang telah terjalin antara Divisi Humas Polri dengan kementerian, instansi dan juga lembaga, terbukti dengan dihadirinya kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian juga Kadif Humas Polri menegaskan bahwasannya tugas daripada Humas bukan hanya sebagai penyampai informasi. Lebih daripada itu, pengemban fungsi kehumasan juga memiliki tugas untuk mengawal program daripada program pembangunan nasional dalam konteks ketahanan pangan sebagai wujud astacita daripada Presiden Republik Indonesia. Dan pemirsa, berbicara mengenai ketahanan pangan, tadi juga Kombes Pol Mustafa Kamal menekankan bahwa sampai dengan saat ini Polri masih berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan utamanya melalui jagung. Melalui Satgas Pangan Polri, berbagai upaya dan juga program ini telah dilakukan. Kemudian dalam data yang tadi dipaparkan, sebanyak 434,72 hektar ini sudah ditanami jagung yang berada di area Polda Jajaran, dan juga 795 hektar ini berpotensi pemirsa untuk ditanami lahan jagung. Artinya pemirsa, jika dalam skala ranks maka Polri ini telah berhasil untuk mendukung ketahanan pangan sebesar 43% dari target nasional. Kemudian tepat pada pukul 10.00 ini jalannya Forum Tematik Bakohumas 2025 resmi dibuka oleh Moli Prabawati selaku staf ahli daripada Menko Digi Republik Indonesia. Pemirsa, Forum Tematik Bakohumas 2025 merupakan kegiatan yang diisi dengan paparan materi dari berbagai narasumber, baik internal maupun eksternal, yang disertai dengan dialog interaktif antara narasumber dengan peserta, tentunya membahas bagaimana strategi humas presisi dalam publikasi dan juga diseminasi informasi ketahanan pangan. Dan pemirsa, terselenggaranya Forum Tematik Bakohumas 2025 yang diinisiasi oleh Divisi Humas Polri ini menjadi ajang koordinasi dan juga penyamaan persepsi antara humas dari instansi kementerian dan juga lembaga untuk menyampaikan informasi terkait dengan ketahanan pangan yang presisi, kemudian juga informatif dan juga masif. Tentunya sekaligus menegaskan peran daripada aktifnya Humas Polri dalam mendukung program prioritas nasional ketahanan pangan sebagai wujud astacita dari Presiden Republik Indonesia. Demikian pemirsa laporan kami secara langsung dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini langsung dari Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada sore hari ini terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan. Tepat di belakang kami saat ini peningkatan volume kendaraan dan juga perlambatan kecepatan kendaraan ini sudah mulai terjadi di kawasan ini. Dan antrian pun sudah terlihat dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Tomang, Selipi maupun yang akan lurus menuju ke arah Selipi Palmera ya pemirsa. Dan pada sore hari ini juga peningkatan volume kendaraan ini terlihat dari arah arteri yang akan menuju mengantri masuk ke dalam jalur tol juga terpantau cukup padat, dan perlambatan kecepatan kendaraan ini sudah mulai terjadi dan didominasi oleh kendaraan roda 4 pada sore hari ini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan memang perlambatan atau antrian yang terjadi di kawasan ini dikarenakan memang
pihak kepolisian masih berjaga di depan DPR yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Sedangkan kondisi lalu lintas dari MT Haryono Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi pada sore hari ini masih terpantau cukup lancar, sedangkan kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya yakni dari Sudirman maupun GBK yang akan menuju keluar ke arah Semanggi, Tomang pada sore hari ini juga terpantau sedikit mengalami ketersendatan. Sepantauan kami di lapangan ini kendaraan-kendaraan terpantau cukup padat dikarenakan adanya pertemuan arus dari Semanggi dan juga dari arah GBK yang akan menuju masuk ke arah gerbang tol dan juga lurus menuju ke arah Selipi dan perlu Anda antisipasi. Sedangkan kondisi lalu lintas yakni dari dalam tol sendiri pada sore hari ini juga dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi terpantau cukup ramai lancar dari kedua arahnya. Dan dari arah sebaliknya yakni dari arah Tomang Grogol yang akan menuju ke arah Cawang juga pada sore hari ini masih terpantau cukup ramai lancar. Berbeda dengan kondisi lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi maupun Grogol yang lebih tersendat dibandingkan dengan hari kemarin. Untuk itu perlu kami informasikan bagi Anda untuk mencari jalur alternatif agar tidak mengantisipasi kemacetan yang terjadi di kawasan ini yang perlu diantisipasi bagi Anda. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini. Patuhi aturan yang berlaku dan ikuti arahan petugas kami di lapangan. Selamat sore dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.